Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ferdinand dengan NIM P100230642. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang kelima saham yang saya beli, di mana dari kelima saham tersebut menghasilkan dua return positif dan tiga return negatif. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis teknikalnya saja, karena jika saya juga menjelaskan tentang analisis fundamentalnya itu tidak akan cukup waktu ketika membuat video ini. Jadi langsung saja, yang pertama adalah kita bahas tentang return positif terlebih dahulu. Ada dua emiten. Yang pertama adalah BBCA. Nah, di sini saya membeli di harga 7.489. Kenapa saya membeli di harga begini? Karena melihat dari struktur tren sebelumnya yang menandakan bahwa dari garis yang saya buat menandakan bahwa tren itu sedang turun. Nah, dari tren yang sedang turun ini muncul satu candlestick yang sangat menarik, di mana candlestick ini bisa mengidentifikasi bahwa tren itu akan naik secara drastis. Nah, ini namanya adalah hammer candlestick. Jadi saya memutuskan untuk entry di sini, dan benar saja tren itu naik drastis. Nah, untuk jual, saya memutuskan saya menjual di harga 8.200. Kenapa saya menjual di harga tersebut? Karena kita kita bisa lihat di sini ada satu candle merah besar dengan ekor titik di atas menandakan akan terjadi, ini berwarna merah sedikit dengan ekor di atas yang menandakan akan terjadinya perubahan tren dari naik menjadi turun, dikarenakan penjual itu memegang kendali penuh sehingga saya memutuskan untuk menjual. Jadi itu seperti itu untuk analisis saham BBCA. Yang kedua adalah saham BRPT. Nah, saya menggunakan indikator RSI di sini. Nah, kenapa saya membeli saham di harga 3.765? Kenapa saya membeli saham di harga ini? Melihat dari indikator RSI, di saham ini berada di kuadran atau area di bawah poin 20, di mana area ini disebut dengan area oversold yang menjadi identifikasi bahwa akan terjadinya tren naik. Nah, sehingga saya memutuskan untuk membeli di harga ini dan menjual di harga 3.780. Kenapa saya menjual di harga ini? Lagi-lagi melihat dari indikator RSI menandakan bahwa di sini area melebihi poin 70 sehingga berada di fase overbought, di mana itu terjadi, itu mengidentifikasi tren itu akan turun. Jadi seperti itu untuk analisisnya. Terus yang ketiga adalah saham emiten dengan return negatif. Yang pertama adalah saham CDIA. Nah, saya di sini melakukan kesalahan entry karena saya tidak melakukan analisis terlebih dahulu. Jadi saya membeli di harga 1.835 dan menjual di harga 1.815. Nah, untuk analisis yang benar, saya itu seharusnya membeli di area ini, Golden Cross, di mana area garis MA cross 20 itu memotong ke atas garis MA cross 50, sehingga itu menjadi identifikasi bahwa tren itu akan naik. Nah, itu disebut dengan golden cross, waktu yang tepat untuk membeli. Terus kapan waktu yang tepat untuk menjual? Kita lihat di sini. Ini yang dinamakan dengan dead cross, di mana garis MA 20 itu memotong ke bawah garis MA 50, sehingga menjadi identifikasi atau indikasi bahwa akan terjadinya downtrend. Benar saja, dari dead cross ini terjadi downtrend. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya adalah saham GSKO. Nah, di sini saya membeli di harga 394. Sebentar, kita ganti time frame-nya dulu. Nah, sama seperti sebelumnya, saya itu membeli asal membeli saja, tidak melakukan analisis terlebih dahulu. Sehingga saya melakukan kesalahan entry dan kesalahan untuk menjualnya. Tetapi untuk analisis yang benar, saya seharusnya entry atau membeli di harga 204, karena pada indikasi tersebut candle menyentuh area support, di mana itu menandakan akan terjadi swing atau bounce back ke atas. Nah, jadi seharusnya aku itu membeli di area sini, di mana area ini menyentuh garis supportnya, sehingga itu akan bounce back ke atas. Dan benar saja, candle itu menyentuh garis support ini dan langsung bounce back ke atas. Untuk menjualnya,
saya menjual di harga 316 karena kita melihat dari tren yang tidak kunjung naik, sehingga untuk meminimalisir kerugian yang lebih banyak, saya memutuskan untuk cut loss atau sell di harga 316 karena kita lihat ada eh, maru candlestick Marubozu full yang berarti pasar sangat yakin terhadap tren pada saat ini, serta tren akan terus berlanjut tetapi akan terjadi koreksi terlebih dahulu. Jadi ini naik terus koreksi turun. Jadi saya memutuskan untuk jual di sini. Tapi jika prediksi saya benar, itu nanti akan turun, mantul lagi ke sini sama seperti sebelumnya dan naik. Tapi karena tanggat trading yang sudah deadline, jadi mau tidak mau harus menjual. Nah, untuk yang terakhir adalah saham atau emiten CBRE, di mana untuk emiten ini saya membeli di harga 1.555. Kenapa saya membeli di harga itu? Karena melihat di sini, dari garis tren yang saya tarik dan struktur pasarnya, ini tren membentuk downtrend atau tren sedang turun. Nah, munculnya candlestick Marubozu full yang berarti pasar sangat yakin terhadap tren pada saat ini. Tren akan terus berlanjut, tetapi tren malah turun, sehingga saya memutuskan untuk entry di area ini. Nah, terus saya menjual di harga 1.415 karena tanggal waktunya sudah udah deadline juga sudah habis. Jadi mau tidak mau harus menjual di area ini, dan di mana menurut indikasi MA cross ini juga merupakan area dead cross sehingga waktu yang tepat untuk menjual. Dan jika kita lihat di indikasi RSI itu juga sama, melebihi melebihi atau berada di fase di atas poin 70 yang berarti overbought atau tren akan turun. Tetapi bukan malah turun, tren malah menjadi sideways, membentuk sideways. Nah, jika kita melihat tren seperti ini, waktu yang tepat kita untuk entry itu adalah di sini, teman-teman. Nah, kenapa kita harus entry di sini? Karena setelah sideways, candle itu breakout atau menembus garis resisten, sehingga candle itu akan mencari garis support dan resisten yang baru, sehingga ini waktu yang tepat untuk entry. Jadi seperti itu. Baiklah, sekian presentasi saya terkait analisis saham kali ini. Saya ingin mohon maaf apabila presentasi kali ini atau analisa saya itu belum maksimal atau kurang karena saya itu masih awam terkait investasi terutama di bidang saham ini. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.